Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Di sini kita akan melanjutkan tentang obat-obat penyakit kardiovaskuler. Oke, langsung saja. Di kardiovaskuler kemarin kita telah membahas beberapa penyakit dan obat-obatnya. Kita lanjutkan lagi, yaitu dengan yang namanya angina pectoris. Apa itu angina pectoris? Angina itu adalah nyeri hebat di bagian dada. Nah, jadi nyeri hebat di bawah tulang dada atau di bagian dada seringnya. Nah, seringkali menjalar ke pundak, kedua pundak, ada kalanya di leher atau lengan yang dirasakan sangat berat timbunan jika mengeluarkan tenaga. Lama serangan sekitar 5 sampai 30 menit. Nah, angina itu ada jenis-jenisnya. Ada 3 jenis yang pasti. 1. Angina stabil, yaitu penciutan arteri jantung terjadi selama atau sesudah mengerahkan tenaga. Angina instabil, angina stabil yang mendadak sangat memperburuk dan menimbulkan infarkt itu kematian pada otot jantung. Nah, terus angina varian, yaitu kejang sementara arteri jantung, serangan nyeri timbul dengan spontan dalam keadaan istirahat, kebanyakan malam hari. Intinya, angina stabil itu terjadi sesudah melakukan aktivitas. Nah, nyerinya untuk stabil ini, nyeri hebat terjadi sesudah aktivitas. Nah, kalau instabil, yaitu angina stabil, angina setelah aktivitas, tapi efeknya itu dia akan menimbulkan tambahan lagi infarkt atau kematian. Nah, ini kan menciut arteri. Arteri ini menciut, mungkin bisa terjadi karena adanya beberapa faktor. Nah, kalau menciut bagian ini arteri, nah ini kan juga bagian yang hidup. Kalau ini menyempit, nah ini kan menyempit kayak gini ya. Otomatis kan di sini nggak dapat makanan, nggak dapat sumber-sumber nutrisi. Nah, lama kelamaan, hitungan menit, detik, jam, nah akhirnya sini terjadi kehitaman atau yang namanya kematian sel atau infarkt. Nah, jadi itu. Jadi kalau instabil disertai infarkt. Kalau angina varians itu gak lapo-lapo, dia langsung nyeri. Nah, itu serangan yang mendadak. Jadi dia tidur saja itu langsung nyeri dada yang sangat hebat. Itu namanya varian. Kebanyakan terjadi di malam hari. Nah, terus obatnya apa, Pak? Obatnya ada yang namanya vasodilator. Nah, vasodilator koroner. Vaso itu pelebar. Kan tadi menyempit kan pembuluh darahnya. Nah, dia ini bagian ini. Nah, bagian ini tuh mau dilebarkan. Biar apa? Biar bisa seperti ini. Nah, jadi ini melebar. Seperti itu. Tapi bagian ini sempit ini pengennya diberi vasodilator koroner. Koroner itu jantung. Jadi contohnya apa, Pak? 1. Golongan nitrogliserin. Ada apa? Isosorbit di nitrat. Apa itu, Pak? Nah, ini nama lainnya adalah ISD. Nah, kalau kalian pernah dengar yang namanya ISDN, yo ini isosorbit di nitrat. Ini untuk vasodilator. Nah, ciri khas di ISDN itu apa, Pak? Ciri khas semua di ISDN ini adalah tablet sublingual. Apa kemarin sublingual? Di bawah lidah.
dia memiliki bentuk sediaan sublingual. Jadi cara kerjanya jika langsung dia mengalami angina, dia langsung ditaruh di bawah lidah. Lah Pak, kalau misalkan nanti cara minumnya ISDN tidak ditaruh di bawah lidah, boleh? Boleh. Cuma kalau dia ditaruh di bawah lidah, efek kerja obat itu cukup sampai menunggu 5 sampai 10 menit dia sudah mengefek. Kalau di darah bawah lidah. Tapi kalau dia diuntal, bahasa Jawa nih, atau ditelan melalui lambung tanpa dikunyah, tanpa apa, nah efeknya bisa 1 sampai 2 jam baru memiliki efek. Tidak kesuwen, tidak kelamaan. Nah makanya cara kerjanya, kalau saat dia terjadi angina harus di bawah lidah. Kalau tidak terjadi angina, hanya untuk jaga-jaga, boleh ditelan langsung. Nah, jadi seperti itu. Interaksinya dengan apa? INH. INH itu apa Pak? Isoniazid. Isoniazid itu apa Pak? Obat TB. TBC, obat TBC. Salah satu obat TBC adalah INH. Diclofenac. Diclofenac itu apa Pak? Nama lainnya yang paling terkenal adalah NA diclofenac. Nah, obat apa itu Pak? Obat anti nyeri. Eritromisin, antibiotik. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Kalau ini diminum dengan ini, efeknya apa? Toksik. Bisa efeknya toksik. Dalam arti apa Pak? Dia akan meningkatkan kalau dia diminum bersama ISDN, diclofenac, eritromisin, efeknya ini sangat tinggi. Jadi efek isosorbit, kalau kita gambarkan, seharusnya dia 50% berefek. Kalau diminum bersama 3 obat ini bisa sampai 120%. Tidak bahaya. Padahal daya tampung di tubuhnya itu hanya 50%. Kalau diminum dengan 2 ini bisa sampai 120%. Nah, bisa saja nanti bisa terjadi yang namanya toksik atau keracunan. Contoh lain apa? Yang kedua, isosorbit 5 monodinitrat. Nah, ini tidak ada yang khas, sama dia serangannya juga dia sebagai vasodilator. Minumnya 3 dd 10 mg. Mana tadi 5 mg sesudah makan beberapa hari, 2 sampai 3 hari. Terus ada yang namanya CCB, antagonis alfa kalsium. Di sini contohnya adalah ini maaf, bukan CCB ding, ARB atau apa ya, sebentar. Nah, di sini adalah antagonis kalsium atau CA antagonis. Nah, untuk di sini yang paling khas ini adalah tetap vasodilator. Dia sebagai vasodilatasi karena karena tadi terjadi penyempitan, dan juga dia menekan kerja jantung, menghindari pembekuan eritrosit. Contohnya obatnya apa Pak? Contohnya obatnya adalah catu. Pokok yang belakangnya pin, nifedipin. Nah, nifedipin yang khas apa? Kalau yang khas di sini paling ini tidak ada, paling mentok ini tok. Tidak boleh bersama dengan simetidin. Simetidin obat pencernaan. Kemarin udah kita bahas. INH obat TBC. Diclofenac anti nyeri. Nah, kalau bersama 3 obat ini, efek nifedipin meningkat.
tidak bahaya. Nah, kalau bersama luminal, efek nifedipin menurun, jadi tak ngefek. Nah ini terlalu ngefek, resikonya keracunan, toksik. Nah jadi kapan nifedipin kadarnya akan turun jika diminum bersamaan obat lain? Saat nifedipin diminum bersama luminal. Kapan nifedipin akan meningkat kadarnya jika diminum dengan obat lain? Saat nifedipin diminum dengan simetidin, INH atau diklofenat. Nah, yang kedua ada nimodipin. Pokoknya pin semua. Nah, di sini dapat memperkuat ingatan lansia dan demensia. Paling khasnya ini, dia dapat memperkuat ingatan lemah dari lansia yang pikun, demensia itu pikun. Jadi bisa diberikan ini. Terus ada amlodipin. Nah, ini yang paling terkenal. Nanti kalau kalian PKL, ya ini yang paling sering dibeli. Obat darah tinggi atau golongan tadi sisi B, yaitu amlodipin. Nah, penggunaan terutama pada angina. Ini ciri khasnya adalah efek samping khasnya biasanya dia di sini terjadi bengkak atau udema. Nah, jadi efek samping khas dari minum amlodipin biasanya terjadi udema atau bengkak. Nah, amlodipin ada dosisnya. Ini dosis dalam sehari bisa 5-20, tapi sediaannya itu ada 5 mg dan 10 mg, hanya 2 sediaannya. Nah, enggak 5, 10. Nah, berikutnya ada verapamil. Nah, di sini juga, di sini adalah, nah, tes tengahnya tidak perlu lah. Nah, ini aja. Interaksi terhadap luminal fenotoin verapamil menurun efeknya. Nah, kapan verapamil akan menurun efeknya? Saat diminum bersama luminal dan fenotoin. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya ada deltiazem. Deltiazem ini adalah juga sebagai obat untuk vasodilator. Nah, efek sampingnya adalah tidak ada yang khas. Di sini hanya bradikardi. Bradikardi itu detak jantungnya pelan, lambat. Takikardi, detak jantungnya cepat. Nah, di sini interaksinya adalah diklofenat, INH, clarithromycin. Nah, efek deltiazem meningkat. Nah, jadi intinya dari pembahasan yang kita lakukan ini tadi, semua golongan sisi B jika digunakan untuk angina itu hati-hati saat dia juga terkena penyakit TB. Nah, TB kan obatnya INH mesti ada. Jadi hati-hati karena itu terjadi interaksi. Loh Pak, solusi kalau terjadi interaksi gimana Pak? Nah, tergantung interaksinya di mana, metabolisme atau di absorpsi. Nah, kalau di absorpsi bisa dijeda. Jeda itu gimana Pak? Diletih jamnya. Misal deltiazem jam 7, INH nanti diminum jam 2-4 jam setelah minum yang pertama. Berarti tambah 2, berarti jam 9 atau jam 10. Mentok boleh atau jam 11 pun boleh. Nah, itu solusi untuk minum jika INH kan harus diminum terus. Kenapa? Obat TB kan harus rutin. Nah, berikutnya ada golongan yang namanya beta blocker. Nah, kalau beta blocker ini belakangnya lol semua. Nah, beta blocker di sini memperlambat pukulan jantung atau bradikardi. Dek 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 itu maksudnya pukulan itu. Sehingga mengurangi kebutuhan oksigen miokard, otot jantung. Bekerja dengan mengikat reversibel. Reversibel itu ikatan yang bisa dilepas dengan mudah pada reseptor beta. Nah, contohnya siapa? Propanolol. Nah, propanolol di sini tidak ada yang khas. Absorpsinya baik di usus. Nah,
Propanolol itu paling baik absorpsinya di usus. Nah, di sini ini interaksinya. Hati-hati sama cipro, clopromazine, efek propanolol bisa meningkat. NSAID itu anti nyeri. Kolesteramin, kolesterol, buat kolesterol. Jadi saat propanolol ini diminum dengan obat-obat kolesterol anti nyeri, efek propanolol akan menurun. Tapi saat diminum dengan antibiotik ciprofloxacin, clopromazine, efek propanolol akan meningkat. Ada yang berikutnya adalah aprenolol. Nah, dosisnya 4 kali 50 mg dalam sehari. Terus ada pindolol. Nah, selektif, propanolol selektif memiliki efek anestetika lokal ringan. Efek samping adalah sentral. Nah, tidak ada yang terlalu hard. Terus ada yang namanya atenolol. Nah, atenolol di sini bersifat hidrofilik. Hidro itu air, fil itu berarti suka air atau larut air. Hidrofil. Ada metoprolol. Pagi hari 100 mg maksimal 400 mg. Nah, berikutnya ada yang namanya, yang keempat adalah aritmia. Aritmia itu apa? Nah, kalian kalau pernah lihat kayak gini, kayak sandi rumput, nah EKG namanya. Nah, ini EKG di kertas panjang banget kayak gitu. Orang, kalau kalian punya keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung, pasti pernah dilakukan EKG seperti ini. Nah, kalau aritmia itu sandi rumputnya itu kan seharusnya kan ada T kecil, ada bukit yang tinggi kayak gini. Ini kan udah yang normal kan sudah ada kepastiannya. Nah, kalau aritmia dia ngacak, kacau, saenake dhewe sandi rumputnya. Nah, atau iramanya tidak stabil. Nah, jadi gangguan irama. Nah, jadi aritmia itu gangguan irama. Jadi detak jantungnya ini wes saenake duduk. Nah, itu namanya aritmia. Tapi kalau angina tadi nyeri hebat pada jantung, obatnya apa, Pak? Obatnya ada kinidin. Berdasar menurunkan kepekaan sel jantung bagi perangsang. Jadi untuk menstabilkan atau mengurangi tadi detak jantung yang tidak beraturan. Nah, di sini ada digunakan untuk takikardi. Jadi untuk detak jantungnya yang cepat, deg kayak gitu. Nah, efek sampingnya tidak ada. Interaksi antikoagulan meningkat. Nah, jadi interaksi meningkatkan antikoagulan. Antikoagulan itu apa? Pembekuan darah. Koagulan itu pembekuan, berarti anti pembekuan darah. Nah, jadi ini untuk mencegah terjadi pembekuan darah. Nah, kalau fenotoin, obat-obat biasanya sistem saraf. Nah, efek klinidin ini akan menurun. Ada lidokain. Lidokain ini lebih ke hampir lidokain dia itu lebih ke anestesi sebenarnya. Jadi untuk penenang, membran tanpa mengurangi daya kontraksi jantung. Nah, jadi ini dengan infus sebagai penenang untuk tidak terjadinya tadi gangguan aritmia tadi. Nah, ada propafenon, memiliki khasiat beta blocker, antagonis CAS. Nah, di sini efek sampingnya usus nyeri, ya, tidak ada yang khas. Jadi T setengah itu apa to Pak? Kadek mangko ono T setengah. T setengah itu di mana kadar obat
dalam jumlah setengahnya di dalam tubuh. Misal paracetamol PCT 500 mg. Nah, kalian minum, kalau T setengahnya itu disebutkan 2 sampai 10 jam, berarti 2 jam lagi paracetamol itu kadarnya di dalam tubuh akan menjadi 250 mg 2 sampai 10 jam. Nah, jadi itu namanya T setengah. Nah, kapan habis Pak? Ya udah, berarti 2 kali T setengah. Berarti paracetamol dalam tubuh nanti akan hilang efeknya. Makanya kalian minum paracetamol itu kenapa harus 3 kali sehari atau 4 kali 1 hari. Nah, karena tadi dia memiliki T setengah berapa? Kalau T setengahnya 8 jam, nah berarti otomatis T setengahnya 4 jam, berarti dia akan memiliki kadarnya akan mulai turun. Nah, ini kan kadarnya ini 500. Nah, dia akan mulai turun ini di T setengah ini adalah nanti kadarnya sampai turun 250, turun sampai habis itu sekitar 8 jam. Nah, makanya sebelum habis kita harus minum lagi. Nah, biar apa? Ya ini, biar nyerinya tetap tertangani. Itu adalah pembahasan T setengah. Jadi kalau kalian mau kuliah lagi ke lebih lanjut itu biasanya lebih sering membahas tentang T setengah itu. Nah, di sini ada yang berikutnya gagal jantung. Gagal jantung itu jantung tidak mampu lagi memelihara kelayakan peredaran darah. Jadi gak bisa ngompor darah lagi. Nah, penyebabnya apa? Infark jantung. Infark tadi kematian otot-otot jantung. Nah, ototnya mati kabeh. Coro tangan. Kalau ototnya mati, tangan kan gak bisa digerakkan. Nah, sama seperti jantung. Kalau dia mati, jantung gak bisa bergerak. Nah, atau ndak itu katupnya, pintunya rusak. Nah, dan pintunya rusak, lah metu kondi jantung ini. Kemarin kalau kita bicara katup itu kan ada 4 katup yang menuju ini, nah, atau katup yang menuju paru-paru. Nah, karena ini dia nggak bisa, salah satu katupnya rusak. Lah terus piye menuju paru-paru ya gak iso, lah pintunya rusak. Nah, jadi kan seperti itu. Nah, penanganannya ya banyak istirahat. Pak, langsung mati? Enggak. Cuma dia aktivitas sedikit saja itu lemes dan wis enggak duwe daya, istilah kata ya enggak bisa apa-apa. Itulah kalau disebut gagal jantung. Ya lama-lama ya pasti mati. Pembatasan asupan garam biar apa? Tidak terjadi hipertensi. Kenapa? Karena semakin tinggi kalian makan makanan yang bergaram, maka akan semakin timbul terjadinya hipertensi. Hipertensi apa Pak? Darah tinggi. Nah, jika makanya kalau ada bapak ibu kalian yang kalau ada bapak ibu kalian yang memiliki darah tinggi, diingatkan kurangi asupan garam. Biar apa? Biar menurunkan tekanan darah itu dengan pengobatan diuretik itu untuk biar mengeluarkan cairan melalui pipis. Jadi diuretik itu obat yang mengakibatkan nguyuh terus, bahasanya kayak gitu yang paling mudah. Dengan obat-obat apa ini obatnya Pak untuk gagal jantung? Ada yang obat jenisnya namanya kardiotonaka, contohnya digoxin. Nah, kalau kalian pernah mendengar digoxin, ya ini adalah digoxin. Digoxin ini adalah obat yang memiliki terapi sempit. Terapi sempit itu apa Pak? Bingungi ini. Nah, terapi sempit itu dimana kalau kita memiliki belajar terapi itu kan seperti kalau tadi kan sudah tak gambarkan kurvanya seperti ini. Nah, terapi sempit itu ini saya Bapak ulang aja. Nah, kan ada gambar kayak gini. Nah, ini ya yang namanya terapi sempit. Nah, jika kurva ini melebihi darah ini, nah, ini yang namanya toksik. Nah, digoxin itu ini sama ini jaraknya sangat sempit. Jadi dosisnya seharusnya kan segini.
kelebihan 1 mili saja, misal mbok kasih 0,8 mili padahal 0,8 tok loh ya. Nah, 0,75 kan maksimal. Nah, kalau mbok kasih 0,8 mili, nggak ada 1 mili, nah ini dia akan toksik. Nah, kurvanya akan melebihi gambar ini, akan melebihi garis ini. Nah, ini mengakibatkan apa? Ya udah, keracunan. Terus efeknya keracunan apa? Ya tergantung. Nanti dia akan menjadi lebih parah atau bahkan malah bisa mengancam nyawa. Nah, makanya hati-hati untuk penggunaan digoxin. Nah, jadi kadang itu biasanya menggunakannya setengah tablet untuk digoxin. Nah, kenapa? Ya tadi digoxin ini memiliki terapi sangat sempit. Paracetamol ininya panjang. Nah, jadi jarak ini pun itu tinggi. Makanya paracetamol itu 500 mg atau sediaannya. Nah, itu boleh mbok minum sekali minum itu 3 tablet itu masih boleh. Berarti 1500 itu masih boleh. Kenapa? Karena ini jarak ini sama ininya sangat panjang. Tapi kalau digoxin mbok minum 1 tablet iku ae wis medeni, bisa sampai luwih sampai sini. Nah, cara minumnya Pak setengah tablet itu biasanya. Nah, jadi makanya untuk digoxin ini terapinya sangat sempit sekali. Jadi hati-hati kalau kalian memberikan obat yang namanya digoxin nanti kalau PKL. Nah, ada yang berikutnya dopaminergic atau dobutamin. Nah, dobutamin di sini adalah dopamin. Itu untuk obat-obat biasanya shock. Nah, ini keadaan shock. Nah, keadaan shock infrak. Nah, jadi ini jantung terbuka dan juga untuk kompensasi bertahan. Nah, jadi dia ini adalah obat-obat shock. Ada juga dopamin, ada dobutamin, beda. Nah, dopamin tadi, dobutamin itu dia setara dengan dopamin, tapi bekerja memperkuat untuk peningkatan volume atau volume menit yang diperbaiki. Jadi pertama itu pemilihannya adalah dopamin. Jika dopamin tidak mampu, biasanya dipilih dengan dobutamin. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.